Saya percaya bahwa mandiri ini adalah dambaan bagi setiap orang tua, terutama untuk anaknya. Tetapi inti dari mandiri adalah, kita bukannya menyuruh anak, tetapi sebisa mungkin anak itu diajarkan yang namanya Halo parents, welcome di YouTube channel Ideal Parents. Dan hari ini kita pengen ngobrol satu pertanyaan orang tua yang cukup menarik, yaitu mengenai bagaimana caranya anak saya menjadi lebih mandiri. Saya percaya bahwa mandiri ini adalah dambaan bagi setiap orang tua, terutama untuk anaknya. Tetapi inti dari mandiri adalah anak tersebut menjalankan semuanya secara sendiri. Di sini yang terkadang berbeda pemikirannya dengan orang tua kebanyakan. Mandiri orang tua yang dimaksud adalah nggak usah disuruh. Sedangkan banyak anak yang punya pengertian mandiri adalah kalau bisa jangan ditolongin terus. Jadi di sini orang tua harus mensinkronkan atau memastikan agar pemahaman mandiri antara orang tua dengan anak ini benar-benar satu frekuensi atau satu pemahaman. Saya yang pertama dari sudut orang tua dulu. Orang tua yang menginginkan anaknya mandiri, sebisa mungkin per hari ini buat para parents yang menonton, sebenarnya tipsnya cuma satu, yaitu tolong papa mama jangan lagi bantuin anaknya kalau memang mereka nggak benar-benar membutuhkan bantuan. Saya berusaha membangun anak saya yang masih SD semenjak dini. Saya sama sekali nggak mau nolongin, terutama untuk hal-hal yang dia bisa jalanin sendiri dan lakuin sendiri. Yang harus ditahan itu adalah rasa tega dan gregetan. Karena melihat mereka melipat baju sendiri, atau melihat mereka untuk melakukan berbagai macam kegiatan sendiri, kadang kita nggak tega atau bahkan gregetan. Itu yang menjadikan akhirnya kita nolongin mereka terus, dan akhirnya mereka nggak mandiri. Sebenarnya seberapa penting sih mereka ngejalanin itu sendiri? Jawabannya adalah penting pakai banget. Para parents yang di rumah, yang hari ini masih suka nolongin anaknya, tahan diri, dan punya prinsip jangan tolongin anak lagi ketika mereka memang nggak butuh pertolongan. Sehingga mereka benar-benar bisa mandiri seperti apa yang parents bayangkan. Sedangkan yang dibayangkan para parents untuk anaknya berbeda. Yaitu kalau bisa anak saya jangan disuruh, itu yang namanya mandiri. Yang namanya anak muda, apalagi masih SD, SMP, dan SMA, mereka terkadang belum tumbuh yang namanya jiwa kesadaran. Banyak orang tuh mengharapkan jangan disuruh. Terkadang kita aja, kalau memang bukan karena sesuatu hal, kadang kita pun masih memaksa atau menyuruh diri kita sendiri. Jadi prinsip jangan menyuruh ini kalau bisa dihilangkan. Kita bukannya menyuruh anak, tetapi sebisa mungkin anak itu diajarkan yang namanya proses. Misalnya contoh, kadang kita menyuruh anak kita bangun. Karena kita pengen dia bangun biar dia nggak kesiangan, kan misalnya pengen bangun buat ke sekolah. Orang tua pasti kalau udah gregetan, nggak tega, pasti kan langsung buru-buru bangunin anak biar dia nggak terlambat. Sedangkan kan proses kemandirian kalau bisa nggak dibangunin. Kalau bisa juga nggak diingetin. Disinilah akhirnya yang terjadi, anak tersebut kemungkinan pasti telat. Kenapa telat? Karena udah pasti dia mengalami proses di mana mungkin bangunnya kesiangan. Ketika dia kesiangan, disitulah orang tua benar-benar dengan sekolah menanamkan kedisiplinan buat anak. Itu yang namanya proses. Siapa di sini para parents yang pernah terlambat ke sekolah dan kemudian kayaknya baru sadar gitu ya. Kayaknya merasa takut, akhirnya nggak terlambat lagi ke sekolah. Itu yang namanya proses buat kemandirian. Jadi untuk papa dan mama, untuk para parents, sekali lagi, sadar itu memang artinya kita nggak nyuruh anak, gitu ya. Tapi tolong sebisa mungkin biarkan anak itu berproses dan jangan ditolongin. Kalau emang kita nggak mau anak kita disuruh, ya tolong jangan dibantuin juga. Kalau emang kita mau anak kita berproses, ya tolong jangan diingetin terus. Pastikan mereka mencatat jadwal, pastikan mereka punya alarm, pastikan mereka punya agenda,
Pastikan mereka punya rencana kerja harian. Nah, ini yang mesti dibangun oleh para orang tua. Tipsnya sederhana, nggak usah dibantuin, nggak usah ditolongin, jangan gregetan, jangan nggak tegaan. Biarkan dia berproses. Kalau emang nggak mau diingetin, ya sudah nggak perlu ingetin. Biarkan dia belajar. Ketika dia tidak diingatkan dan dia akhirnya tidak melakukan, apa konsekuensi yang dia dapatkan. Yang paling parah adalah ketika di dalam sebuah keluarga tidak ada konsekuensi yang menanamkan dan mengajarkan kedisiplinan buat anak. Kenapa seperti itu? Karena hal itulah yang akhirnya selalu digampangkan oleh anak. Nggak ngerjain juga nggak apa-apa, atau papa mama juga nggak apa-apa. Nggak begini juga nggak apa-apa, atau papa mama juga nggak apa-apa. Nah, disinilah akhirnya anak tersebut belajar apa yang namanya hidup itu tanpa perjuangan. Akhirnya yang nanti kewalahan adalah kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita selalu mengajarkan anak kita hidup tanpa perjuangan. Akhirnya kita yang berjuang terus, sedangkan anak kita santai-santai. So, buat papa dan mama, it's time buat jadikan anak kita mandiri. Dan pastikan papa dan mama benar-benar menjadi orang tua yang bisa membangun anak menjadi pribadi yang luar biasa. Dan thank you buat para parent yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di rumah, dan saya pastikan agar anaknya bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.